Menemukan tujuan hidup kita. Ini pembahasan yang susah-susah gampang. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Seringkali teman-teman bertanya, bagaimana caranya kita bisa menemukan tujuan hidup kita? Menurut saya, yang namanya kita bisa menemukan tujuan hidup kita itu suatu proses yang panjang. Bukan hanya kita bangun tidur and then kita ting tiba-tiba tujuan hidup saya adalah kayak gitu. Enggak ya. Yang namanya kita bisa menemukan tujuan hidup kita atau kita mempunyai hidup yang penuh makna itu suatu proses yang panjang, mengalami jatuh bangun yang pada akhirnya kita bisa membuat ini nih yang saya mau kayak gitu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi sebelum saya menggeluti di pengembangan diri ini, saya juga bekerja sebagai pegawai di perusahaan swasta ataupun di pemerintahan. Sekarang pun masih di pemerintahan. Dan karena saya mempersiapkan pensiun dan menemukan ilmu pace ini, saya sepertinya menemukan bahwa this is what I want, seperti itu. Dan itu melalui proses yang panjang, nggak sekali jadi kayak gitu. Nah, kalau di ilmu metafisika itu kan ada yin and yang. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang itu tujuan hidup kita nanti bisa ngelihat dari pace seseorang ya, pace teman-teman itu D-masternya apa. Nah, kalau yang itu biasanya dia meng-create sesuatu untuk menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik kayak gitu. Kalau yin itu dia biasanya nuris itu apa ya, menumbuhkan, menyemangati, menginspirasi seperti itu. Help other people itu kalau yin. Jadi ada yin and yang. Dalam kehidupan itu kan ada yang lembut dan ada yang keras. Nah, bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup kita? Orang biasanya bertanya seperti itu karena dia merasa dirinya kok saya melakukan ini tidak bahagia kayak gitu. Saya pernah pada posisi itu. Teman-teman yang lain juga pasti pernah pada posisi seperti itu juga, merasa bahwa kok hidup saya cuman gini-gini aja kayak gitu, atau sepertinya bukan ini ya yang saya mau kayak gitu. Nah, itu lebih baik bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang saya inginkan, apa sih sebenarnya yang saya mau untuk hidup saya, apa sih yang membuat hidup saya bisa bahagia. Kalau kita hidupnya bahagia, saya yakin tidak akan tanya ke saya menanyakan apa tujuan hidup saya atau bagaimana membuat supaya kehidupan saya jauh lebih bermakna. Saya yakin kalau pada posisi hati bahagia kayak gitu tidak akan bertanya kepada saya. Nah, untuk mengetahui tujuan hidup kita, ini agak-agak gerimis. Kita harus selalu meluangkan waktu untuk bertanya kepada diri kita sendiri ya, apa sih sebenarnya yang saya maui, seperti itu. Dan yang lebih penting adalah kita tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Kita tidak butuh dukungan dari orang lain. Ketika kita sukses aja, teman-teman perhatikan deh, ketika seseorang pada posisi puncak, orang tersebut yang mensupport dia itu belum tentu benar-benar mensupport dia. Bisa juga kan dia ada hidden agenda, ya kan? Atau bisa juga dia mensupport seseorang yang sudah sukses karena dia insecure, karena dia merasa takut kehilangan orang ini yang pada akhirnya sudah sukses atau sudah menemukan apa yang dia inginkan. Dia merasa this is what I want, ini tujuan hidup saya kayak gitu, ini yang saya mau, yang pada akhirnya membuat dia merasa hidupnya jauh lebih bahagia, jauh lebih bermakna, seperti itu. Jadi tanya pada diri sendiri apa yang kita inginkan, dan kedua, jangan pernah bertanya kepada orang lain, ini benar apa enggak ya, aduh orang lain nanti mendukung saya apa enggak ya, saya dicemooh atau orang lain atau enggak ya. Kalau itu terus yang ada di kepala teman-teman, itu tidak akan membuat teman-teman berkembang. Ingat, kita bisa menjadi seseorang atau sesuatu atau apapun yang kita cita-citakan, kita bisa mendapatkannya.
Jadi apa yang kita inginkan itu bisa kita raih, tinggal bagaimana apakah teman-teman konsisten untuk pada tujuan tersebut. Ketika teman-teman sudah menemukan bahwa oh saya pengen menjadi seperti ini, saya pengen menjadi ini, kayak gitu, nah konsisten untuk mencapai itu. Perjalanannya mudah? Enggak, pasti ada jatuh bangunnya. Dan kenapa Tuhan mengizinkan ada jatuh bangun? Supaya bisa menjadi pelajaran berharga yang bisa dibagikan kepada orang lain. Ambil contoh ya, ambil contoh kalau dia yin fire. Yin fire itu kan dilambangkan sebagai lilin. Lilin itu yang sesuatu hal yang menerangi dalam kegelapan. Demikian juga orang-orang yin fire itu dia biasanya menginspirasi. Dalam hatinya yang terdalam itu dia senang ketika dia bisa menyemangati, menginspirasi orang lain, kayak gitu. Nah itu orang dengan Demaster yin fire itu, tujuan hidupnya nanti mengarahnya ke sana. Tapi untuk sampai di sana dia harus mengalami beberapa macam proses. Nggak tahu itu nanti ketemu orang yang menyebalkan kayak gitu kan, nggak apa-apa ketemu orang yang menyebalkan, itu kan pada akhirnya kita bisa mengenal diri kita sampai sebatas mana kita mempunyai toleransi terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain. Bagaimana kita dealing dengan orang tersebut kayak gitu. Kalau zaman sekarang orang ngomongnya apa? Toxic people. Sadis banget ya kayaknya kalau disebut toxic people kayak gitu. Nah, tapi itu semua teman-teman membuat jiwa kita juga bangun, jiwa kita juga bangkit kayak gitu, tahu bahwa ini baik, ini tidak baik kayak gitu. Itu menambah pengalaman. Yang kedua adalah kita pergi ke berbagai macam tempat. Ketika kita pergi ke berbagai macam tempat kayak gitu, kita berjalan-jalan atau kita pindah pekerjaan atau kita di lingkungan yang baru, otomatis kita harus bertindak ya kan, menyesuaikan dengan kondisi di tempat yang baru tersebut. Dan itu berarti kita membuka pengalaman baru, ya kan. Dengan pengalaman baru tersebut, jatuh bangunnya bagaimana untuk bisa pada akhirnya survive di tempat yang baru, itu kan juga membuat pengalaman, menambah pengalaman yang at the end itu bisa teman-teman bagikan bagaimana saya kayak gitu survive di, misalnya teman-teman ditempatkan di Manado yang dengan segala macam keterbatasan, yang mungkin bukan segala macam keterbatasan, tapi maksudnya yang mungkin berbeda dengan yang teman-teman alami di Jakarta kayak gitu. Teman-teman harus menyesuaikan diri dengan teman-teman yang baru, dengan budaya yang baru di Manado. Nah itu yang memperkaya pengalaman hidup teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalnya dipindah atau mungkin dipindah ke pedalaman Kalimantan kayak gitu, terus nggak mau ngambil kesempatan tersebut. Kenapa? Karena itu terlalu beresiko. Bukankah hidup itu adalah suatu resiko? Ya kan, kalau kita nggak berani ngambil resiko, bagaimana kita bisa berkembang? Hidup itu sendiri menurut saya adalah suatu resiko. Pasti ada jatuh bangunnya, tapi itu semua yaitu yang bisa membuat kita bertumbuh, yang bisa membuat kita jauh lebih berkembang kayak gitu. Jadi jangan jangan cepat menyerah. Udah jelas nih apa yang dipengen kayak gitu kan, udah jelas apa yang dipengen. Nah kita tinggal fokus pada apa yang diinginkan. Kalau teman-teman Demasternya yang ada elemen yang atau ya yang itu ya, kalau yang itu seperti dikatakan di awal, meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu.
yang create Apple siapa? Steve Jobs itu dia elemennya yang, kalau nggak salah beliau yang water ya, itu dia pengusaha. Itu sebabnya dia menciptakan Apple yang pada akhirnya bisa mengubah tatanan berkomunikasi. Kalau Yin itu dia mempunyai kecenderungan untuk help people, menolong orang lain, entah itu dengan menginspirasi seperti itu ya, entah itu dengan menjadi guru kayak gitu kan, itu juga menolongnya, entah itu menjadi konselor kayak gitu. Nah itu orang dengan elemen Yin and Yang dalam menemukan apa sih tujuan hidupnya kayak gitu. Itu bisa dilihat dari pace. Dan yang lebih penting adalah ketika kita sudah melihat pace kita itu seperti apa, itu kan isinya, kalau pace itu kan kekuatan kita dan kelemahan kita. Lebih baik teman-teman fokus di kekuatan yang teman-teman miliki. Kita kekuatannya di mana, dan itu yang kita pupuk, itu yang kita gali terus untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Udah mulai banyak motor berseliweran. Resiko kalau ngambilnya di alam terbuka. Nah, jadi sampai di mana tadi? Jadi teman-teman fokus di kekuatan yang teman-teman miliki. Jangan terlalu fokus di kelemahan. Ambil bakat-bakatnya, itu kan kelihatannya bakatnya apa aja. Nah, ambil di situ apa yang menjadi kelebihannya, fokus di situ. Kita lihat udah jelas nih kita pengennya apa kayak gitu kan. Dan itu memang membutuhkan suatu proses. Kalau misalnya anak kecil, anak umur 9 tahun kayak gitu, terus dilihat pacenya, si konselornya misalnya mengatakan, oh ini cocok nih untuk menjadi pengusaha kayak gitu. Tapi kan untuk bisa menjadi seorang pengusaha sukses itu kan harus ada proses ya, ada proses jatuh bangunnya kayak gitu. Semua orang sukses itu semua orang yang sudah pada posisi di atas ya, itu dia pasti ada awalnya, pasti dia ada nggak taunya gimana kayak gitu. Tapi kan itu yang membuat dia pada posisi di atas, karena dia tidak menyerah. Dia udah tahu apa yang dia pengen kayak gitu kan, dan dia tinggal mengarahkan di situ, dia fokus di situ. Lihat aja orang-orang besar kayak gitu kan, bagaimana mereka juga jatuh bangun untuk mengejar mimpi-mimpinya. Elon Musk aja tahun berapa, 2019 ya, itu yang pesawatnya sempat meledak kayak gitu, tapi dia nyerah enggak. Dia tetap punya mimpi bahwa manusia bisa hidup di Mars. Mimpi itu, keinginan kuat dalam diri kita, itu yang pada akhirnya akan menggerakkan kita sampai pada tujuan hidup kita. So, punya mimpi yang besar supaya kita bisa mendapatkan apa yang teman-teman mau. Apa teman-teman maunya bagaimana, itu kita bisa menjadi seperti yang kita inginkan kok. Gak usah butuh validasi dari orang lain. Hati-hati juga, even saya konselor, saya juga mengatakan hati-hati juga dengan konselor. Jangan sampai dia mengatakan bahwa, oh kamu nggak bisa menjadi ini, kamu nggak bisa menjadi itu, kamu nggak cocok jadi ini, kamu nggak cocok jadi itu. Sekarang semuanya dikembalikan ke diri teman-teman. Teman-teman pengennya jadi apa, pengen jadi seperti apa, dan fokus di sana. Jangan takut pada resiko, karena hidup sendiri adalah suatu resiko yang harus kita jalani. Terima kasih, sampai bertemu di video sudah mulai ramai. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video yang lain. Jangan lupa like and subscribe. Boleh komen untuk masukan. Terima kasih teman-teman.